Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu NAT. Apa itu NAT? Pengertian NAT singkat kepanjangannya dari Network Address Translation adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan security, dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. NAT adalah salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protocol yang bersifat private atau private IP yang sifatnya belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. Nah, di sini ada jenis-jenis network address translation. Yang pertama ada PAT, yaitu Port Address Translation, atau dikenal dengan sebutan POT, adalah NAT yang bisa dikenakan sebagai dinamis. POT ini menghubungkan beberapa alamat IP lokal ke alamat IP tunggal. POT umumnya digunakan untuk perusahaan atau lembaga yang menginginkan semua aktivitas dari karyawan melalui alamat IP tunggal. Kemudian ada NAT statis. NAT statis merupakan NAT yang menerjemahkan semua alamat IP private menjadi alamat IP public meskipun alamat IP tersebut belum terregistrasikan. Jenis NAT statis umumnya digunakan untuk melakukan akses remote ke komputer lokal melalui jaringan publik. Tentu ada konsekuensi dari hal tersebut. Semua PC akan otomatis dapat diakses melalui jaringan eksternal tanpa memerlukan pengaturan tambahan. Setelah itu ada NAT dinamis. NAT dinamis adalah jenis NAT di mana IP private akan diproses secara dinamis oleh sistem menjadi IP public. Kelebihan utama dari NAT dinamis ini adalah para penyusup akan kesulitan masuk ke jaringan komputer dalam jaringan ini. NAT dinamis bisa dikenakan lebih aman daripada NAT statis. NAT dinamis cocok untuk eh, kita yang ingin merancang ke jaringan dengan sistem dan kekuatan keamanan yang baik. Syarat dari NAT dinamis ini adalah harus memiliki lebih dari satu IP public. Kemudian ada overloading. Overloading NAT. Effort overloading NAT sama dengan NAT dinamis di mana NAT ini mengubah IP private menjadi IP public sesuai dengan API yang didaftarkan pada NAT pool. Overloading NAT sering juga disebut PAT atau Port Address Translation. Meskipun sifatnya sama dengan NAT dinamis, overloading NAT tetap berbeda. Pada NAT dinamis, satu alamat IP public hanya bisa digunakan oleh satu IP privat. Sementara pada overloading NAT, IP public dapat digunakan oleh beberapa IP privat. Yang terakhir adalah overlapping NAT. NAT overlapping adalah jenis NAT yang melakukan penerjemahan dua arah jika terdapat IP yang sama pada IP lokal dengan IP public. Sistem overlapping akan mengubah IP public dengan angka atau nomor yang tidak digunakan pada IP lokal. NAT ini memang lebih mudah dipahami dengan contoh, misalkan PCA yang ada pada jaringan lokal melakukan komunikasi dengan server A yang ada pada internet global. Nah, kemudian fungsi NAT. Fungsi NAT bisa diidentifikasi menjadi dua hal. Pertama, sebagai media penerjemahan yang membuat koneksi IP public ke private. Begitupun sebaliknya bisa dilakukan dengan mudah. Yang kedua, sebagai media yang meningkatkan keamanan dari jaringan internet. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.